Rabu ini, 26 Mei, Bulletproof. You know me, I'm a one-man suicide squad. Rabu depan, 2 Juni, Picture Perfect. Look out, he's got a gun! Downhill, terbaik di dunia. Jangan sepelekan gatal-gatal jamur kulit. Gunakan Daktarin. Daktarin menyembuhkan panu, kurap, kutu ais. Juga efektif untuk gatal jamur yang selalu kambuh. Daktarin, produksi Janssen Farmastika. Downhill mempersembahkan film-film terbaik di layar emas. Saksikan setiap Rabu malam. Downhill, terbaik di dunia. Selamat malam, inilah Buletin Malam bersama saya Ida Parwati. Dan saya Piswan Semadi. Dalam edisi kali ini dapat Anda ikuti, keamanan Kamboja menjelang pemilu terus diperketat. Cina diduga mengekspor barang-barang yang dibuat di penjara. Festival film Cannes di Prancis Selatan, serta beberapa liputan aktual lainnya dari berbagai belahan dunia. Menghadapi pemilu di Kamboja tanggal 23 hingga 25 Mei mendatang, pihak pasukan perdamaian PBB mulai memperketat keamanan, terutama di ibu kota Phnom Penh. Kekhawatiran adanya gangguan keamanan terutama datang dari fraksi Khmer Merah yang menolak ikut pemilu. Keamanan diperketat di ibu kota Kamboja Phnom Penh sebab ada kekhawatiran pihak Khmer Merah akan mencoba menyerang tempat-tempat pemungutan suara untuk mengganggu jalannya pemilu. Pemilu yang disponsori PBB ini menurut rencana akan dimulai tanggal 23 Mei mendatang. Pasukan PBB mengawasi jalan-jalan dan mengambil posisi di persimpangan-persimpangan utama, menghadapi kemungkinan serangan bukan hanya pada pemilih dan kandidat serta pejabat Kamboja, melainkan pada ratusan pejabat pemilu dari belasan negara, serta ribuan pasukan perdamaian PBB. Kepala Komponen Militer UNTAC, Letnan Jenderal John Sanderson, menyatakan ia percaya Khmer Merah tidak cukup kuat untuk menghentikan pemilu, namun mungkin akan ada sedikit gangguan. Kampanye pemilu yang dijadwalkan berakhir Rabu tengah malam untuk memberikan hari tenang bagi para pemilih dan partai-partai yang bertarung. Pemerintah Kamboja juga memperketat keamanan di Phnom Penh selama 2 hari terakhir ini, dengan menempatkan pasukan bersenjata berat dan kendaraan tempur di kota. Tetapi beberapa diplomat asing dan pejabat PBB menyatakan adanya ketegangan menjelang pemilu ini sengaja diciptakan agar terlihat bahwa faksi yang berkuasa memang mampu menghadapi Khmer Merah. Pemerintah Kamboja hari Senin memasang ribuan pamflet pemilu yang dianggap mendiskreditkan partai-partai saingan. Setelah berkecamuk selama 10 hari terakhir, pertempuran di Mostar, Bosnia, Herzegovina kini mulai mereda. Sementara itu di kota yang bertetangga, upaya baru untuk menghentikan pertempuran masih terus dirundingkan. Utusan perdamaian PBB tiba di Bosnia kemarin untuk mengingatkan pihak-pihak bertikai bahwa mereka membahayakan masa depan Bosnia-Herzegovina yang bersatu. Selama 10 hari terakhir, pasukan-pasukan Muslim dan Kroasia bertempur memperebutkan kekuasaan di antara kedua bekas sekutu itu. Pertempuran berkepanjangan di kota bersejarah ini memaksa para perunding memindahkan lokasi perundingan ke Medjugorje yang berdekatan. Di meja perundingan, kedua utusan PBB Lord David Owen dan Thorvald Stoltenberg menyampaikan peringatan keras. Bila warga Kroasia dan Muslim tak dapat hidup berdampingan, maka tak akan ada Bosnia-Herzegovina.
Frustrasi oleh ulah kelompok Serbia Bosnia yang ingin mendirikan negara di Bosnia, ditambah lagi dengan pertempuran di antara kedua kelompok ini, Lord Owen mengecam kesepakatan gencatan senjata yang tetap dilanggar selagi tintanya belum lagi kering. Saya sudah bosan dengan kertas-kertas yang akhirnya tak berharga. Menurut Lord Owen, suatu penyelesaian politik yang menyeluruh harus dicapai untuk mengakhiri pertempuran. Ia mengingatkan para pengecam rancangan Vance Owen bahwa perpecahan di Bosnia akan mengakibatkan perang berkepanjangan di jantung bekas Yugoslavia. Saya yakin penduduk Muslim Bosnia-Herzegovina tak akan berdiam diri melihat Bosnia dipilah-pilah. Mereka akan bertempur. Pemimpin kelompok Kroasia Monte Boban dan Presiden Bosnia Izetbegovic sepakat membentuk beberapa komisi untuk mulai mengkoordinasi pelaksanaan beberapa bagian dari rancangan damai Vance Owen. Tapi di jalan-jalan kota Mostar, para penduduk tak berharap banyak dari perundingan itu dan juga dari penyelesaian yang diusulkan oleh para utusan perdamaian. Sementara penduduk berbaris untuk mengambil bahan makanan dari badan bantuan, mereka masih mengkhawatirkan kekurangan pangan. Tidak cukup. Saya masih harus beli lagi kalau punya uang. Saya pasti akan kelaparan. Masalah yang membatasi para perunding saat ini adalah bahwa mereka tak memiliki senjata untuk memaksakan suatu penyelesaian. Mereka hanya dapat mengharapkan kesadaran semua pihak untuk bekerja sama. Mereka tak dapat menciptakan perdamaian yang hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang berperang. Sementara pihak Barat belum sepakat tentang langkah yang harus diambil, tipis harapan bahwa perundingan akan mampu menghentikan pertikaian antara kelompok Kroasia dan Muslim Bosnia. Tapi pesannya cukup jelas, kalau mereka yang bertempur tidak segera berhenti dan berunding, maka mereka sendiri harus menanggung beban berkepanjangan akibat penderitaan dan konflik di kawasan ini. There's a new day dawning. You feel it in the air. The world is growing closer. You see it everywhere. Cathay Pacific, helping the new world of international travelers arrive in better shape. There's a new world arriving on Cathay. Biore Body Foam bukan sabun biasa. Dengan MAP bekerja lembut, menjaga kelembapan alami kulit. Benar-benar beda lembutnya. Apapun suasana hati Anda, Seiko. Halo ibu-ibu yang berbahagia di seluruh Indonesia. Saya Ibu Tekno, membawa kompor gas teknologi canggih, serba modern, asli dari Italia, bekerja cepat, bersih, memuaskan. Teknogas akan membuat ibu-ibu lebih semangat, betah di dapur dan selalu gembira. Teknogas membuat hati senang, makanan jadi nikmat, mitra dapur ibu-ibu yang handal. Ekspor barang-barang asal Cina ke Amerika Serikat ternyata disusupi dengan barang-barang yang dibuat di penjara. Padahal ekspor barang buatan penjara ini melanggar persetujuan dagang antara Amerika dan Cina. Cina terus saja mengekspor barang-barang buatan penjara ke Amerika Serikat dengan cara mengaburkan asal-usul barang serta mencampur buatan barang buatan penjara dengan ekspor resmi. Menurut Harry Wu, Direktur Yayasan Penelitian Laogai, penyelidikannya selama 3 bulan mendapatkan bahwa pihak Cina merubah nama pabrik penjara dan mengubah nama produk untuk menyesuaikan dengan undang-undang Amerika. Sebuah persetujuan Amerika-Cina melarang penjualan produk yang dibuat di penjara. Wu yang adalah orang Amerika keturunan Cina pernah masuk penjara 19 tahun di Cina yang dikenal sebagai Laogai atau sistem penjara tenaga kerja. Pernyataan Wu yang diumumkan dalam konferensi pers yang dihadiri 4 anggota Kongres menentukan apakah status perdagangan Cina perlu diperpanjang. Taman Nasional Yosemite di Amerika Serikat yang juga dikenal di seluruh dunia kini kembali ramai dikunjungi orang. Bagaimanapun, resesi ekonomi rupanya juga punya dampak terhadap taman raya ini.
Air terjun yang spektakuler ini memancing banjir wisatawan ke Taman Nasional Yosemite ketika tatanan ekologi dan pelayanan taman ini sebenarnya belum siap. Lebih banyak pengunjung dari biasanya. Banyak mobil diparkir tidak pada tempatnya. Yosemite sedang menantikan sekitar 75.000 wisatawan pada liburan Memorial Day akhir pekan ini. Sepertiga lebih banyak dari yang dapat ditampung oleh jalan-jalan serta lahan-lahannya. Diramalkan, pintu masuk terpaksa akan ditutup selama 3 jam. Dalam 3 jam itu, orang-orang akan mulai meninggalkan lokasi. Tetapi pertimbangan utama adalah menghindari kerusakan lingkungan. Dan ini yang dikhawatirkan. Lebih parah lagi, tempat-tempat yang disediakan bagi pengunjung makin mengecil. Salju yang menimbuni dataran tinggi pada musim dingin lalu masih menutupi jalan-jalan, sehingga yang ingin berkemah terpaksa ke lembah Yosemite yang sudah padat pengunjung. Kami biasanya berkemah di atas sana, tapi sekarang tertutup salju. Yang ingin menghindari kemacetan libur, mencoba datang lebih dulu. Tetapi kamar-kamar hotel ternyata telah penuh. Kami datang sebelum Memorial Day, karena tertarik pemberitaan di surat kabar. Dan semuanya setuju. Saya coba tinggal sehari lagi, tetapi tak bisa, sudah penuh katanya. Di seluruh Amerika, situasi uang ketat akan memukul 60 taman nasional. Seperempat lahan perkemahan akan ditutup di Taman Nasional Shenandoah, Virginia. Petugas yang biasanya mengawasi Taman Big Oar Canyon di Montana akan dikurangi sampai kurang dari separuh. Saya baru kembali dari Taman Yellowstone dan semuanya berantakan. Perawatan rutin saja tak akan cukup. Diperlukan perbaikan besar-besaran karena sekitar 4 juta wisatawan akan berkunjung ke sana musim panas ini. Para petugas biasanya dapat beristirahat selama periode sepi di musim dingin atau awal musim semi. Tetapi sekarang tak mungkin lagi. Arus pengunjung yang terus membanjir tak memberi kesempatan bagi mereka dan tamannya juga untuk sekadar menarik nafas. Marinir Muang Thai dan Amerika Serikat mengadakan latihan gabungan di wilayah bagian utara Muang Thai. Latihan yang disebut Cobra Emas ini sempat tertunda selama 1 tahun. Sekitar 1.800 marinir Thailand dan Amerika menyerbu sebuah kawasan pantai Thailand Selasa kemarin dalam suatu latihan militer gabungan selama 3 pekan di provinsi utara dan tengah Thailand. Lokasi pendaratan ini terletak 100 km dari perbatasan dengan Kamboja, tempat berlangsungnya pertempuran antara pasukan Khmer Merah dan pasukan pemerintah Phnom Penh. Tapi menurut juru bicara Amerika Stuart Diamond, latihan ini tak berkaitan dengan kejadian-kejadian di Kamboja. Menurutnya, latihan ini adalah kegiatan rutin yang telah direncanakan sejak lama. Latihan gabungan yang berlangsung dari tanggal 3 sampai 25 Mei itu melibatkan 10.000 pasukan Thailand dan 8.500 pasukan darat, udara, dan laut Amerika yang didatangkan dari pangkalan-pangkalan di Jepang, Korea Selatan, Guam, Hawaii, dan Fort Lewis, termasuk Satuan Komando Navy SEALs dan Special Forces. Pendaratan itu berlangsung tepat setahun setelah tentara Thailand menembaki para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Bangkok. Tahun lalu, Amerika Serikat membatalkan bagian terakhir latihan gabungan Cobra Gold setelah peristiwa penembakan yang mengakibatkan 52 orang tewas dan sekitar 50 lagi hilang. Apapun suasana hati Anda, Seiko. Raffles class. It's more than just business as usual.
Suatu pameran telekomunikasi akbar sedang berlangsung di Singapura pekan ini. Produk-produk teknologi mutakhir serta adanya kesenjangan teknologi komunikasi antara negara kaya dan miskin dapat dilihat dalam pameran ini. Berbagai problema serta potensi telekomunikasi di Asia dipertunjukkan dalam suatu pameran besar di Singapura. Pameran ini juga mempertunjukkan peralatan teknologi baru serta suatu forum untuk membicarakan adanya kesenjangan pelayanan antara negara kaya dan miskin. Asia Telekom 1993 yang diikuti 350 peserta pameran memang memperagakan peralatan serta teknologi mutakhir dalam sistem telepon, transmisi kabel dan microwave serta hubungan satelit dan broadcasting. Presiden Singapura, Wee Kim Wee, membuka pameran dan menyatakan bahwa perkembangan telekomunikasi di wilayah Asia Pasifik termasuk yang paling cepat dan dalam tahun-tahun mendatang, jaringan telekomunikasi di wilayah ini akan tumbuh 7% setiap tahunnya. Yang juga dipertunjukkan dalam pameran ini adalah berbagai jenis video phone, kabel serat optik, piringan microwave, serta telepon satelit. Yang juga menarik perhatian khalayak ialah mobil sport Lotus yang dilengkapi dengan mesin fax. Ikan air tawar yang hidup di sungai-sungai Australia kini terancam kehidupannya. Ancaman terbesar datang dari ular kepala merah yang diduga diselundupkan dari salah satu negara ASEAN. Setelah jutaan tahun terisolasi, ikan air tawar Australia terancam pemangsa yang lebih berbahaya, ular kepala merah yang dicurigai diimpor secara ilegal dari salah satu negara ASEAN. Satu pengapalan ikan ini diselundupkan ke Australia dari Indonesia 3 bulan lalu dan secara tak terduga dijumpai di suatu toko binatang di Perth sebagai ikan eksotis dari tropis. Ular kepala merah bisa mencapai panjang 1 meter dan berat lebih dari 20 kg dan pihak yang berwenang mengkhawatirkan bahwa perjalanan mereka ke sungai lokal dapat menyebabkan pengrusakan lingkungan. Ular kepala merah akan memangsa apapun, termasuk katak, ular, dan burung kecil. Menurut laporan John West dari Kebun Binatang Taronga, ikan ini hidup di iklim tropis dan bisa beradaptasi pada sampai seperti iklim di barat laut Australia. Sejumlah ikan dilacak ada di toko di Sydney, di mana pemiliknya, Horst Fisher, telah menjual ikan tersebut ke 16 pelanggan. Pihak yang berwenang Australia kini mengancam akan mendenda $70.000 Australia dan 10 tahun penjara bagi yang memiliki ikan ini. Hadir dan saksikan pameran perumahan dan interior terbesar di Jawa Timur dan seminar prospek pengembangan real estate skala besar di daerah dengan mitra lokal WTC 18 Mei disponsori oleh Bank Papan Sejahtera. Pemukiman ini terkesan kotor. 1. Jawaban pasti. Cat Avian membereskannya. Pilih. Tahan lama. Warnanya cemerlang. Kaya ragam, kaya warna. Dida, kamu punya adik baru sekarang. Kok nangis? Kita takut temen kita baru punya adik terus mati. Lihat, Dit, tidak perlu takut. Adik mendapatkan hanya air susu ibu supaya sehat. Sampai 4 bulan, ibu hanya memberi ASI agar tumbuh cerdas seperti kamu. Sukseskan Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan ASI. dengan menyertakan 8 buah film. Film komedi terakhir yang dilombakan di Cannes adalah 10 tahun silam, yaitu The Meaning of Life. Dan kami memenangkan hadiah juri.
Untuk kategori lomba, terdapat karya Mike Lee Naked yang banyak dipuji oleh pers. Karya terbaru Ken Moulton Breeding Stones dan Kenneth Branagh dengan Much Ado About Nothing yang juga diramaikan beberapa bintang Hollywood. Di Eropa kalau bisa meraih palem emas hebat sekali, tapi saya tak tahu nilainya di Amerika. Meningkatnya perhatian masyarakat Amerika belakangan ini, seperti terhadap film Howard's End yang bahkan meraih Oscar, pihak pers mulai berbicara tentang kebangkitan kembali perfilman Inggris. Tapi menurut beberapa kalangan film, semua itu terlalu dibesar-besarkan. Anggapan seperti itu menyesatkan. Disebut kebangkitan kembali hanya sebagai ungkapan optimisme. Yang pasti, kami tak pernah berhenti membuat film. Bisa saja kelihatan mencuat, tetapi di Inggris masih belum ada program finansial terpadu atau suatu struktur resmi untuk menunjang suatu industri yang berkelanjutan. Frears dan Greenaway menayangkan karya mereka di luar kategori lomba. Mereka berdua mewakili 19 film yang diproduksi di Inggris tahun ini. Produser David Auken yang turut membiayai The Crying Game dan Damage mengkhawatirkan angka yang sangat rendah ini. Saya sedih karena sebenarnya kami punya potensi. Kami hanya belum mempunyai industri karena tidak ada uang untuk membuat cukup banyak film. Dibutuhkan sekitar 70-80 film setahun untuk dapat disebut sebuah industri. 30 saja sudah sangat bagus, bahkan kurang dari itu. Masalahnya lebih besar. Beberapa sutradara Inggris menyatakan film-film mereka sulit dijual ke bioskop-bioskop Inggris, walaupun jumlah penonton bioskop di negeri itu telah meningkat 2 kali lipat selama 7 tahun terakhir. Kami sedang dicekik oleh tangan panjang Hollywood. Sangat sulit berproduksi di Inggris. Bahkan film-film kami sulit mencapai bioskop, terutama di luar London. Dan ini karena bioskop-bioskop kami dikuasai Hollywood. Sasaran Komisi Film Inggris adalah merangsang bisnis perfilman di Inggris. Menurut seorang anggotanya, Sidney Samuelson, situasinya tidak separah yang dibicarakan selama ini. Dapat dikatakan, resesi perekonomian di Inggris telah mencapai dasar. Dan kalau Anda berada di dasar, tak ada jalan lain selain ke atas. Dan inilah yang saya harapkan. Salah satu film Hollywood yang ramai dibicarakan di Festival Film Cannes adalah film The Last Action Hero dengan bintang utama Arnold Schwarzenegger. Film ini sendiri masih dalam tahap penyelesaian dan baru akan diputar di Amerika mulai 19 Juli mendatang. Arnold Schwarzenegger sedang ujuk otot di Festival Cannes pekan ini untuk mempromosikan film terbarunya yang sangat ditunggu-tunggu. Dalam produksi The Last Action Hero, Schwarzenegger untuk pertama kalinya menjadi produser pelaksana. Para eksekutif studio sangat gembira karena ia ternyata mampu menangani semua aspek produksi. Saya senang bisa terlibat sejauh mungkin karena begitu banyak uang yang ditanamkan dalam produksi ini. Saya belum tahu betul angka akhirnya karena kami belum selesai dengan penyuntingan, efek-efek khusus, dan lain-lain. Bisa sekitar $60 juta. Dan untuk jumlah sebesar ini, tanggung jawabnya tak kecil. Namun, perusahaan film Columbia tidak khawatir. Film Schwarzenegger terakhir, Terminator 2, telah menghasilkan $500 miliar di pasaran dunia. Menurut Schwarzenegger, film-film laga sedang menjalani perubahan. Situasinya berbeda dengan periode tahun 80-an, ketika aktor film-film jenis ini lebih brutal, dan seluruh film dipenuhi kekerasan. Penontonnya pun berbeda. Pada tahun 90-an ini, kami berorientasi pada keluarga, seluruh keluarga, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, pria, wanita. Kami ingin semua orang dapat menikmatinya. Cerita dan tokohnya sendiri cenderung pada alur karya-karya Chandler. Karakter tokoh laga yang diperankan aktor ini telah mengalami suatu evolusi, seperti hidup pemerannya sendiri. Dari binaragawan sampai aktor laris dan seorang ayah yang sedang menantikan kelahiran bayinya, Schwarzenegger merasa evolusi ini sangat luar biasa. Hidup saya ibarat kombinasi antara kenyataan dan khayalan, dan saya merasa beruntung. Harapan saya, semoga suatu saat nanti saya tidak terbangun dari tidur dan mendapatkan semua ini hanya mimpi. Pemirsa, demikian tadi Buletin Malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan bergabunglah kembali bersama kami hari Senin depan dalam acara yang sama. Dari Kebun Jeruk Jakarta, saya Ida Parwati. Dan saya Pisman Semadi mengucapkan selamat malam.